Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5091 sampai bab 5092. Tianqi dan Elder Tong saling pandang, menyadari bahwa mereka masih meremehkan Chen Ping. Mereka berbalik untuk melarikan diri. Saat Tianqi berbalik untuk melarikan diri, dia melihat Chen Ping sudah berdiri di depannya. Chen Ping menjepit tenggorokannya dengan dua jari, dengan tenaga yang kecil namun membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa ini? Tidak belajar dari kesalahan yang kuberikan padamu beberapa hari yang lalu. Kau berani menyentuhku. Suara Tianqi bergetar, namun dia tetap berusaha bersikap tegar. Aku adalah anak ajaib dari Paviliun Tianyuan. Jika kau menyakitimu, lalu kenapa? Chen Ping sedikit meningkatkan tekanan dengan ujung jarinya. Wajah Tianqi langsung memerah, matanya hampir melotot keluar. Kembalilah dan beritahu Master Pavilionmu, jika dia berani menargetkan King Yun lagi, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuannya. Chen Ping, Tetua Tong berteriak dengan marah, jika kau berani menyakiti Tianqi, Paviliun Tianyuan akan keluar dengan kekuatan penuh, memastikan kau tidak akan pernah mengenal kedamaian. Chen Ping menoleh ke arah Tetua Tong. Tatapannya dingin seperti pisau. Siapa yang pernah kutakuti? Katakan pada Master Pavilionmu, jika dia punya nyali, datanglah dan cobalah. Sambil berkata demikian, dia dengan santai melemparkan Tianqi ke arah Tetua Tong, yang buru-buru menangkapnya namun terdorong mundur hingga belasan langkah oleh kekuatan yang amat besar. Anggota keluarga Mo sudah tercengang. Wajah Mo Qincang berubah antara pucat dan memerah. Dia tidak menyangka hasil ini. Chen Ping ini bahkan tidak takut pada Tetua Tong dan Tianqi. Pada saat itu, lebih dari selusin aura menakutkan tiba-tiba mendekat dari kejauhan di atas keluarga Mo. Saat aura itu mendekat, orang banyak melihat selusin sosok berpakaian hitam melayang di kehampaan. Orang-orang dari Aula Syura. Melihat pendatang baru itu, anggota keluarga Mo benar-benar terkejut. Di surga kedua, Paviliun Tianyuan dan Aula Syura termasuk di antara kekuatan teratas. Sekarang, kedua kekuatan besar telah muncul di keluarga Mo, meninggalkan semua orang gemetar ketakutan, tidak yakin mengapa Syura Hall tiba-tiba hadir. Yang memimpin Aula Syura adalah tetua ketiga mereka, matanya tertuju pada kerumunan di bawah. Melihat orang-orang di Syura Hall, hati Tetua Tong melonjak kegirangan. Dia tahu Chen Ping telah membunuh Sang Kun dari Syura Hall. Kedatangan Syura Hall secara tiba-tiba saat ini pasti untuk membalas dendam pada Chen Ping. Karena mereka tidak dapat membunuh Chen Ping sendiri, mereka akan mencari cara untuk membiarkan Syura Hall melakukannya, dengan meminjam pedang mereka untuk membunuh. Sekalipun Chen Ping memiliki kekuatan mengerikan di belakangnya, itu tidak akan bisa dilacak kembali ke Paviliun Tianyuan. Jadi, ini tetua ketiga Aula Syura, senang bertemu denganmu. Penatua Tong melangkah maju, wajahnya penuh senyum saat dia menyapa mereka. Akan tetapi tetua ketiga bahkan tidak melirik Tetua Tong, matanya terpaku pada Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menjadi waspada. Dia tahu orang-orang Syura Hall kemungkinan besar ada di sini untuk membunuhnya. Lagi pula, dia baru saja membunuh Sang Kun mereka. Mo Qingyun, melihat kedatangan Syura Hall, juga menjadi tegang. Putriku, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Syura Hall tiba-tiba ada di sini?
Mo Wuji bertanya. "Ayah, Chen Ping membunuh Sang Kun dari Aula Shura," kata Mo Qingyun. "Apa?" Mo Wuji merasakan penglihatannya menjadi gelap, hampir pingsan. Kedua kekuatan utama surga kedua kini telah tersinggung oleh Chen Ping. Tidak peduli seberapa hebatnya Chen Ping, dia tidak mungkin bisa menaklukkan Shura Hall dan Tianyuan Pavilion sendirian. Mo Qingcheng yang mendengar ini, tertawa terbahak-bahak. Chen Ping sudah selesai untuk saat ini. Setelah Chen Ping meninggal, jabatan kepala keluarga Mo akan menjadi miliknya, tanpa ada seorang pun yang dapat menghentikan Tetua Tong untuk membantunya. Penatua Tong, melihat penatua ketiga mengabaikannya, merasakan percikan amarah, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menahannya. Penatua ketiga, apakah kau di sini untuk membalas dendam pada Chen Ping? Orang ini membunuh tuan mudamu Sang Kun. Tetua Tong memprovokasi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Akan tetapi, tetua ketiga tetap tidak berbicara, lalu perlahan turun, dan selangkah demi selangkah berjalan mendekati Chen Ping. Melihat ini, Tetua Tong langsung tertawa terbahak-bahak, dan Tianqi juga sedikit melengkungkan bibirnya, menunggu untuk melihat bagaimana orang-orang dari Aula Asura akan membunuh Chen Ping. Namun, setelah tetua ketiga berjalan mendekati Chen Ping, dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat sopan, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Tuan muda kita Sang Kun telah menyinggung Tuan Chen, dan dia pantas menerima nasibnya. Namun, dia dihasut oleh orang lain. Saya harap Tuan Chen tidak akan meminta pertanggungjawaban dari Asura Hall kami. Nona muda kami secara khusus mengirim saya untuk meminta maaf kepada Tuan Chen." Sikap tetua ketiga begitu tulus sehingga membuat Chen Ping terkejut. Yang lainnya, melihat ini, benar-benar tercengang. Terutama Penatua Tong, yang menatap penatua ketiga dengan tak percaya, lalu bertanya dengan keras, "Penatua ketiga, apakah Aula Asura MU benar-benar pengecut seperti ini? Tuan mudamu terbunuh, dan kau meminta maaf kepada pembunuhnya? Diam. Kalau bukan karena hasutanmu, mencoba menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu, bagaimana mungkin tuan muda kami bisa mati?" Begitu kata-kata itu terucap, tetua ketiga langsung menyerang. Kilatan cahaya merah darah melesat langsung ke arah Tetua Tong. Wajah Tetua Tong berubah drastis. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sebuah perisai langsung terangkat di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, Tetua Tong langsung terlempar ke belakang. Begitu dia mendarat, tetua ketiga melompat ke atas, dan cahaya merah darah lainnya melesat ke arahnya. Kali ini, cahaya merah darah itu bahkan lebih cepat menembus langsung ke tubuh Tetua Tong. Penatua Tong berdiri terpaku di tempatnya, tidak bergerak. "Beraninya kau menyerang seseorang dari pavilion Tianyuan kita." Melihat kejadian itu, Tianqi pun bergegas berlari menghampiri, berusaha untuk menyelamatkan Tetua Tong, namun Tetua Tong hanya berdiri tak bergerak, matanya dipenuhi ketakutan. Penguasaannya terhadap formasi sangat mengesankan, tetapi kekuatan sesungguhnya tidak sebanding dengan tetua ketiga Aula Asura. Itulah sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. "Tianqi, panggil Master Pavilion." Tetua Tong, yang masih tak bergerak, menggertakkan giginya dan memaksakan diri mengucapkan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa jika tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya sekarang, dia dan Tianqi sama saja sudah mati. Tianqi mengangguk, lalu meraih liontin giok dari pinggang Tetua Tong,
lalu meremukannya dengan kuat. Seketika suatu kekuatan misterius menyelimuti Tetua Tong dan Tianqi. Sosok samar perlahan muncul di hadapan mereka berdua. "Master Pavilion, selamatkan aku!" Tetua Tong melihat ini, buru-buru berteriak. Master Pavilion Tianyuan telah tiba, meskipun hanya sebagai bayangan. Ekspresi tetua ketiga berubah sedikit saat melihat pemandangan itu. Membunuh seorang tetua Pavilion Tianyuan di depan Master Pavilion mereka adalah sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Apakah para tetua Pavilion Tianyuanku adalah orang yang bisa dibantai sesuka hati oleh Aula Asura MU? Master Pavilion Tianyuan berbicara dengan nada dingin. "Master Pavilion Tian, apakah kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orangmu?" Tetua ketiga membalas. Master Pavilion Tianyuan perlahan-lahan menoleh menatap Tetua Tong, menyebabkan wajah Tetua Tong memucat. "Orang-orangmu menghasut Tuan Muda kami Sang Kun untuk mengincar Tuan Chen, memberitahunya bahwa Tuan Chen memiliki harta karun dari reruntuhan yang menyebabkan kematian Tuan Muda kami. Katakan padaku, bukankah seharusnya Aula Asura kami menuntut penjelasan darimu?" Tetua ketiga menekan tuduhannya. Tentu saja, Master Pavilion Tianyuan tahu tentang ini. Bagaimanapun juga, ini adalah idenya, tetapi pada saat ini, dia tentu saja tidak bisa mengakuinya. Tuan Muda Aula Asura MU dibunuh oleh Chen Ping, jadi pergilah dan balas dendam padanya. Apa hubungannya dengan Pavilion Tianyuan kami? Apakah kamu menggerta Pavilion Tianyuan kami? Berpikir kami tidak punya siapapun untuk membela kami? Kata Master Pavilion Tianyuan dengan dingin. "Aku tidak menghasut apapun. Tuan mudamu Sang Kun terlalu bodoh. Dia menjadi serakah atas kemauannya sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Saya sudah memberitahu banyak orang tentang harta karun dari reruntuhan Chen Ping. Mengapa tidak ada yang meninggal?" Dengan dukungan Master Pavilionnya, Tetua Tong menjadi lebih berani.